Dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, sejak tahun 1962 makin banyak saja cerita mengenai ketegangan yang melanda hubungan golongan santri dan kaum marhenis di satu pihak dan PKI di pihak lain. Konflik bahkan bentrok fisik terjadi sebagai akibat aksi sepihak Barisan Tani Indonesia atau BTI, organisasi Tani PKI. Bentrok menyiratkan makin meningkatnya kepercayaan diri yang pada gilirannya memicu agresivitas PKI. Selain pembantaian terhadap pembantu Letnan 1 atau Peltu Sujono di Sumatera Utara yang lebih dikenal dengan peristiwa Bandar Betsi oleh anggota-anggota BTI, di Kanigoro, Jawa Timur, suatu acara pelatihan kader pemuda Islam Indonesia diserang secara fisik oleh pemuda-pemuda komunis. Pada pagi buta 15 Januari 1965, tatkala para peserta pelatihan sedang bersiap-siap melakukan sembahyang subuh di masjid, orang-orang komunis itu secara mendadak menyerang mereka. Selain secara fisik menganiaya kader-kader PII itu, kitab suci Al-Quran juga mereka injak-injak. Aksi yang menistakan Al-Quran ini memicu kemarahan para kiai di hampir semua pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nanti setelah Gestapo, para santri dari berbagai pesantren tersebut kabarnya banyak yang ikut memainkan peran dalam pembantaian orang-orang komunis. Dalam gerakan aksi sepihak BTI, salah satu yang menjadi sasaran adalah tanah-tanah milik pesantren, selain milik tokoh-tokoh marhenis yang umumnya adalah tanah wakaf. Yang juga jadi sasaran PKI dan ormas-ormasnya adalah agama pada umumnya. Di Jawa Tengah, misalnya Bakoksi atau Badan Koordinasi Ketoprak Seluruh Indonesia, yaitu grup ketoprak yang berafiliasi ke Lekra, berkeliling memainkan lakon Matine Gusti Allah, artinya matinya Tuhan Allah. Pertunjukan wayang kulit juga menjadi media mereka untuk mengejek agama Islam. Pada titik inilah barangkali bisa dikatakan terjadinya persinggungan antara visi komunis terhadap agama dan sikap orang-orang abangan yang pada dasarnya risih terhadap kaum santri. Sebagai reaksi terhadap pelecehan agama dan gerakan aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI, di Jawa Tengah dan Jawa Timur berkali-kali terjadi bentrokan fisik antara BTI melawan kaum nasionalis dan orang-orang pesantren. Di Jakarta, hubungan PNI dan PKI boleh mesra-mesraan, tapi di pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur pengikut mereka jauh sebelum Gestapo sudah saling menyerang secara fisik. Bersamaan dengan ketegangan di pedalaman tersebut, di Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya, hampir tiada hari terlewatkan oleh orang-orang komunis dan golongan kiri lainnya tanpa berdemo menuntut pembubaran Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, pengganyangan manifest kebudayaan atau Manikebu, pembersihan para kapitalis birokrat, maksudnya para jenderal angkatan darat terutama yang duduk dalam pimpinan perusahaan negara bekas milik Belanda, di samping pengganyangan Malaysia, Kedutaan Malaysia, Kedutaan Amerika Serikat, Perpustakaan United States Information Service, dan Kedutaan Inggris, serta apa saja yang mereka anggap sebagai antek-antek neokolonialisme atau imperialisme, atau yang biasa disebut dengan nekolim, semua jadi sasaran demonstrasi. Pada hari-hari menjelang Gestapo, sasaran terpenting pengganjangan PKI adalah HMI, organisasi mahasiswa terbesar waktu itu. Kalau tidak bisa membubarkan PKI, pakai sarung saja, kata Aidit menghasut para anggota CGMI atau Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia, organisasi mahasiswa komunis, dalam pidatonya di Istora Senayan beberapa hari sebelum Gestapo. Kalau HMI berhasil mereka bubarkan, maka organisasi-organisasi independen lainnya bukan soal serius lagi bagi PKI menghancurkannya. Menyadari taktik PKI tersebut, tentara dan kekuatan anti-komunis lainnya bersama-sama melindungi HMI. Soekarno tidak sampai membubarkan HMI, tampaknya karena tidak ingin melihat rusaknya keseimbangan kekuatan antara PKI dan kekuatan-kekuatan anti-komunis, terutama Angkatan Darat.